teman-teman, welcome back di YouTube channel Hammer. Kita masih di sesi komunikasi with Hammer. Barusan kan ada sedikit break gitu ya teman-teman. Terus tadi kan udah ngebahas juga nih. Kita kembali lagi dengan pembahasan yang terbaru. Karena kalau misalkan kita udah masih ngebahas itu aja kurang asik gitu ya Pak Kahim. Nah jadi kita masuk ke sesi selanjutnya, boleh? Boleh. Oh, boleh ya. Sekarang Kan sekarang lebih ke isi sih, maksud isi. Jadi di Hammer itu ada apa aja sih gitu kan, soalnya tadi baru pembukaan nih, baru dikit-dikit kayak di apa ya, di spill dikit lah, tadi mah baru pembukaan. Nah, sekarang kita masuk ke inti lah, kalau bisa dikatakan inti kayak gitu. Nah saya mau tanya dong, kalau tadi kan kalau apa ya, kalau misalkan di organisasi itu suka ada bagian-bagiannya gitu. ada. Nah ada struktur organisasi. Boleh dong jelasin apa aja sih struktur organisasi yang ada di Hammer itu? Oke. Nah, sebelum ke struktur mungkin saya ada beberapa cerita dulu ataupun ada beberapa masukan dulu untuk teman-teman yang mau masuk himpunan nantinya sebelum nentuin divisi apa aja, departemen apa aja. Iya. Nah, Boleh. sebelum untuk nemuin departemen kita cocoknya di mana atau kepengen kita ada di mana, pastiin dulu teman-teman yang mau masuk nantinya, ini kan untuk berbagi sama teman-teman yang mau masuk kan. Iya. Tentunya hubungannya gitu. Nah, tentuin dulu apa tujuan kalian untuk masuk himpunan ini tuh. Jadi biar teman-teman biar tahu sendiri departemennya itu benefitnya apa. Jadi jangan sampai ikut-ikutan doang. Maksudnya ikutan-ikutan di sini, teman saya ke sini, saya ikut ke sini. Nah, jangan sampai gitu. Jadi biar emang kerasa banget prosesnya, biar kerasa banget apa yang ada di dalamnya. Tolong dipikirin dulu secara matang-matang apa himpunan itu dan apa tujuan saya masuk himpunan itu. Iya benar Itu. banget Pak Kahim. Saya Gimana? ya betul. Agak kepotong gitu, maksudnya kebanyakan kan teman-teman suka ada yang kayak ikut organisasi itu karena ya ikut-ikutan teman. Nah mungkin ini bisa jadi motivasi ya Pak Kahim. Iya. Boleh lanjut. Sebenarnya saya tidak menyalahkan orang yang ikut-ikutan sama temennya atau ikut sama bestinya. Itu bestie. ya itu haknya dia mau masuk gara-gara temennya bagus lah. Berarti temennya udah ada pengaruh bagus. Cuma gimana orang itu aja untuk memaksimalkan kesempatan itu mungkin. Iya, Nah, benar. untuk departemen ada 6 departemen. Nah, ada Kominfo, ada Dekdikbud, ada KWU, ada Litbang, ada kemahasiswaan, ada keagamaan dan sosial. Oh iya. Sebelum ke departemen, di atasnya itu ada SC, steering committee. Steering committee itu kalau mungkin di yang lain itu ada BPH, Badan Pengurus Harian. Di sini namanya SC, steering committee. Ada ketua himpunan, wakil ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2 gitu mungkin. Cukup banyak gitu ya, lumayan di Ya. struktur organisasi. Boleh saya tanya dong, tadi kan ada 6 departemen nih. Nah dari 6 departemen tadi biasanya menurut Pak Kahim gitu ya, yang memang kayak bukan berat sih, lebih ke bukan ribet atau bisa dikatakan di sini mah banyak banget nih hal yang harus dipecahin, misalkan di departemen ini atau misalkan di mana gitu yang emang kayak berat banget gitu di situ teh, menurut Pak Kahim, pandangan Pak Kahim lah. Mungkin untuk membicarakan perihal berat atau presuran yang keras itu sebenarnya semuanya juga berat-berat, presurannya berat-berat. Kalau ada suatu permasalahan itu emang gak dipikirin sama satu departemen, tentunya sama semuanya juga. Cuma departemen itu lebih bertanggung jawab terhadap permasalahannya. Tapi tetap pemecahannya bareng-bareng gitu. Oh iya. Dan emang tentunya kalau pengen ada yang presuran yang lebih tinggi itu ya tentunya ada di kemahasiswaan. Kenapa ada di kemahasiswaan? Benturannya sama mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan emang permasalahan internal juga, permasalahan internal itu yang ada dalam kampus. Oh jadi dari ke-6 departemen tadi memang yang lebih condong bukan ingin apa ya, tapi kayak yang dilihat Pak Kahim itu emang dari kemahasiswaan ya berat, karena
apa ya, berhubungan langsung gitu ya sama Ya, tanggung mahasiswa. jawabnya lebih gede lah. Jadi Iya. ketimbang misalkan ada orang yang kesulitan perihal nilai, kan kita tahapannya sampai prodi bukan sampai dekan. Iya. Kalau ke dekan itu ada nanti BEM fakultas kan. Iya. Nah, kita sampai prodi ini, permasalahan prodi itu kayak sama mahasiswa itu dari mulai nilai, dari mulai susah kayak kontrak itu bisa dibantu sama teman-teman kemahasiswaan. Itu contoh-contoh yang emang halayaknya di mahasiswa biasa ataupun di mahasiswa pada umumnya gitu. Iya, iya, iya. Berarti itu terkait kemahasiswaan ya. Ya, Penjelasan mungkin ya, sedikit ya penjelasan. itu penjelasan. Bisa dikatakan. Nah, berarti 5 lagi ya. 5 maksudnya tadi kan kemahasiswaan yang emang bisa dikatakan berat mungkin ya. Ya. Nah, kalau misalkan pengen tahu dong, kalau tadi ada departemen keagamaan dan sosial nih. Kita Ya. kan istilahnya di Unper terutama enggak, bukan kita mayoritas memang muslim, tapi tentunya ada dong yang emang non muslim. Nah, kalau berbicara tentang keagamaan sama sosial gitu yang ada di Hammer, seperti apa sih menghadapi mahasiswa yang umum gitu. Jadi kan di Unper itu enggak hanya satu agama gitu. Dulu kan saya berasal dari keagamaan juga. Dulu Iya. namanya Departemen Keagamaan, belum ditambah dengan sosial. Nah, emang hal sulit untuk timbulnya pluralis itu kayak menghargai semua agama, menganggap semua agama itu ada juga kan. Iya. Tujuan saya dan harapan saya itu kenapa namanya keagamaan dan sosial, saya itu pengen semuanya kerangkul tapi tanpa menghilangkan esensi dan substansi yang seharusnya dibangun gitu. Dan banyak juga orang-orang yang emang muslim, yang non muslim juga di Universitas Perjuangan ini. Nah, gimana caranya di mahasiswa manajemen yang muslim terhimpun, yang non muslim juga terhimpun. Contoh misal kayak dalam hal kegiatan-kegiatan di keagamaan Islam, kayak sekarang Ramadan ada charity, Iya. ada kaji bareng gitu kan. Itu perihal dari keagamaan dan sosial. Terus kalau misalkan dari agama lainnya, karena nggak tahu ya, ini mungkin kayak bilang belajar dari ngaji atau dari kitab yang saya ajari. Kalau saya ikut, mohon maaf sebelumnya, kalau saya ikut ataupun berpartisipasi untuk agama lain, saya udah masuk ke agama, bukan ke agamanya tapi kayak ke golongannya gitu. Iya, iya. Nah, saya pengen untuk hal itu terjadi, makanya misalkan ada orang-orang yang non muslim ditunggu di himpunan biar kita bisa ada kebantuan juga, biar kebantu sama orang-orang yang non muslim. Saya lihat track record dari sebelum-sebelumnya gak ada tuh yang non muslim masuk himpunan, rata-rata semua muslim. Iya sih. Itu jadi itu juga PR bagi himpunan ini. Jadi buat kedepannya harus ada yang emang menonjol, maksudnya menonjol itu kayak non muslimnya, jadi biar bisa mengebantu juga untuk ngerangkul yang lainnya, karena nggak bisa dirauku siku kalau cekata Sunda nama. Iya, karena apa ya, keagamaan dan sosial dari Ya. Hammer tidak hanya berfokus pada muslim saja Keagamaan mungkin aja. ya. Tidak fokus hanya ke muslim aja. Semisal ada yang emang, kan kita gak tahu tuh kalau semisal kita ada pengajian atau kajian, kalau di Islam ya, kalau di Ya. non muslim gak tahu apa namanya, kayak kajian-kajian gitu kan saya tidak tahu tuh siapa pembicaranya. Kalau di Islam siapa ustadznya gitu mungkin. Iya. Kalau di yang lain siapa seperti kayak ustadznya itu siapa, kan kita gak tahu harus kemana ngonteknya. Makanya dibutuhkan banget SDM yang emang, saya mohon maaf sebelumnya bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi. Kita membutuhkan banget bantuan-bantuan yang nonis gitu biar bisa ngerangkul juga yang lainnya gitu. Iya. Mungkin untuk Karena biar keagamaan sosial. teman-teman pandangan dari mahasiswa gitu, Hammer itu tidak hanya fokus pada satu agama, tapi Iya. Hammer itu tetap ngerangkul gitu ya Pak Kahim, Ya, dari semua makanya keagamaan. kan ada implementasi agama, penerapan Iya. terhadap agama-agamanya itu harus gimana. Kita juga harus bisa saling menghargai. Sebenarnya untuk toleransi gitu kan. Toleransi itu yang paling sulit lah gitu. Ya. Nah, barusan kan berbicara dari Departemen Keagamaan dan Sosial. Mm-mm. Terus saya juga bukan sering ya. Ada juga tadi kan udah ada 6 nih. Tadi kemahasiswaan, terus barusan keagamaan dan sosial. Nah, selanjutnya perihal tadi
pendidikan, kebudayaan dan minat bakat kalau tidak salah. Nah, sepengetahuan Pak Kahim seperti apa sih di departemen tersebut? Nah itu tuh tupoksi ataupun tugas khususnya, tugas pokoknya itu kayak dia dari departemen Pendikbud itu harusnya bisa melek terhadap minat-minat dari manajemen. Kayak contoh sekarang dunia e-sport sedang ramai kan. Itu dunia e-sport sedang ramai sekali, bukan emang sekarang zaman-zamannya dunia e-sport yang emang lagi naik-naik daun. Nah, dari minat bakat seharusnya bisa ngelihat siapa-siapa aja yang berpotensial untuk kedepannya bisa diangkat. Karena tidak hanya satu aja undangan untuk memenuhi slot kayak slot Mobile Legends, slot PUBG. Kita kan masuk ke HMMI, Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia. Nah, di situ selalu banyak event-event terhadap e-sport itu. Jadi saya harapkan bisa ngelihat dari e-sportnya itu yang sedang hal ramainya itu kayak ngelihat minat bakat dari mahasiswa itu harus benar-benar ada gitu. Nah, terhadap pendidikannya juga harus bisa melek apa yang terjadi di permasalahan sekarang. Contohnya ini pendidikannya itu gimana gitu. Untuk Universitas Perjuangan yang diterapkannya apa, kita kaji bareng-bareng. Saya harapan itu sih gitu. Yang dilihat dari tugas pokoknya selain dari proker ya. Iya. Karena emang himpunan itu selalu pasti di pandangan orang itu kebanyakan proker. Tentunya kita juga harus bisa menetralisir. Mohon maaf. Biasa. Agak pacaletot. Enggak apa-apa. Sundanis. Ya, maklum Sundanisan darah Tasik Pride. Mantap. Dah lupa lagi gimana tadi teh? Aduh. Sama-sama lupa. Pokoknya yang pendidikan. Tugas pokok sama bisa menetralisir, bukan hanya prokeran aja, kita juga harus bisa melek terhadap yang terjadi. Kan pendidikan minat budaya kan gitu kan. Iya. Ada budayanya, ada minat bakatnya, ada pendidikannya. Budayanya juga harus bisa ngangkat. Kita budaya kearifan lokalnya itu apa aja harus bisa diangkat. Entah itu tarinya, entah itu ada kayak ikat Sunda kan ikat Sunda itu kemasuk budaya, cuma itu kemasuknya kayak aksesoris ciri khas loh ya. Nah, lebih ke arah diangkat lagi tentang budayanya itu, mau ada seminarnya, mau ada emang kajiannya, itu terserah bagusnya gimana, atau mau ada dari kayak seremoninya, kayak acaranya perlombaan tari, bisa itu kayak Mojang Jajaka kan, ya sebagai ciri khas ya itu Sunda mungkin sebagai bentuk seremonial terhadap kebudayaan yang mempertahankan budayanya. Dan kita juga mungkin harus tahu lah budaya Sunda itu apa, itu mungkin. Siap. Nah, itu gambaran besarnya, jadi belum terperinci secara rinci. Kenapa saya enggak dijelasin secara rinci, biar teman-teman yang nanti mau masuk himpunan lebih penasaran lagi dan biar lebih menggali lagi. Karena orang yang tidak penasaran itu bukan tidak maju ya, tapi untuk penasaran itu orang itu bakal menjadi lebih hebat kalau banyak tingkat penasarannya itu besar. Jadi kalau dari seseorang itu udah penasarannya udah gede, kita analogikannya dalam hal asmara ya, dalam hal percintaan. Kalau seseorang yang udah penasarannya gede, apapun yang diinginkan sama pasangannya dia bakal habis-habisan untuk memperjuangkan si penasaran itu biar kayak biar gak penasaran lagi. Mantap kan, seperti pengalaman ini ya. Enggak pengalaman, cuma itu analogi. Hanya analogi saja. Oke, hanya analogi. Tapi benar, yang orang yang penasaran itu bakal cari cara gimana biar dia mencapai sesuatu yang dia inginkan. Iya sih benar, soalnya kalau misalkan orang itu nggak penasaran biasanya aku mah udah tahu, jadi itu makanya saya malas gitu ya nyari tahu nggak ngejelasin secara rinci gitu. Gitu. Yep. Jadi biar teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Bener banget. Tadi kan udah dijelasin, menurut saya sih tadi juga penjelasan dari Pak Kahim itu udah mengarah ke yang nantinya bisa masuk ke proker, dari mulai penjelasan tadi seputar departemen mungkin yang tadi udah kebahas gitu. Nah, barusan kan terkait pendidikan kebudayaan minat bakat. Nah, terus ada lagi tadi kan dari 6 itu ada litbang juga. Kalau nggak salah penelitian dan pengembangan ya Pak Kahim. Nah, kalau penelitian dan pengembangan saya sebenarnya kalau bisa dikatakan sih penelitian dan pengembangan kayak asing gitu di dalam sebuah organisasi. Maksudnya kan kalau yang saya temui biasanya kan paling eksternal internal kayak gitu, nggak ada istilahnya penelitian dan pengembangan. Nah,
apa sih gitu sebenarnya dari isi ataupun tupoksi dari Nah, penelitian dan pengembangan? itu penelitian dan pengembangan itu kayak pengembangan dari upgrading dari apa pengurus bisa kemasuk kayak tanggung jawab bukan tanggung jawab ya tugas pokok sama tanggung jawab dari si Litbang untuk kayak upgrading terus diteliti lagi penelitiannya kan penelitian tuh Iya. neliti yang emang isu-isu yang terjadi yang hal-halnya ramai yang sekarang Yang itu hangat-hangat gitu ya. Heeh, kayak minyak sedang naik. Nah, itu kan Litbang harusnya bisa melek terhadap itu. Terus itu penelitiannya ya, Iya, contohnya. penelitian. Jadi diteliti, dikaji lagi, kita diremungin bareng-bareng seharusnya itu. Perihal gosip-gosip mungkin ya. Terus di sekitaran kota Tasik itu kalau bisa diteliti apa yang menjadi ciri khas kota Tasik. Terus ada emang hal yang apa sih yang bisa diangkat di Tasik tapi orang lain nggak tahu banyak. Contohnya kayak Tugu Koperasi. Kan Tugu Koperasi yang pertama di Indonesia itu ada di kota Tasikmalaya. Wah, Salah tahu gak? saya baru tahu loh apakah Kalau mau ke parlemen ada kan Tugu Koperasi. iya Nah, kalau itu ada. musyawarah pertama kalau gak salah Tugu Koperasi itu di situ. Oh, Kak, saya juga baru tahu padahal tapi saya itu kan. orang Tasik tapi baru tahu juga sih Pak Itu Kayu. kan kayak contoh misalnya saya juga nggak tahu secara detail cuma tahu sekilas lah gitu. Iya. Mm-mm. Berarti pengetahuan baru nih buat saya juga Nah, perihal nah itu kan tadi. kemasuk kayak tugas pokok Litbang harusnya lebih tahu Iya. gitu. Terus apa aja di sekitaran Tasik itu yang menjadi ramai. Terus gimana sih cara menarik terhadap orang-orang kan di Litbang juga ada apa tuh tugas pokoknya itu pengembangan, ada pengkaderan juga Iya, di situ tuh pengembangan. untuk kayak oprek dari himpunan itu yang tanggung jawab dari Litbang, menseleksi seseorang itu dari Litbang. Terus kayak syarat-syaratnya itu kriteria yang dibutuhkannya itu gimana dari Litbang sebenarnya. Dan saya pun bisa dievaluasi sama Litbang. Jadi Litbang itu perihal penelitian mungkin terkait isu-isu yang ada ya, misalkan ada isu nih, nah dari Litbang itu harusnya lebih ke mengkaji mungkin ya kebenaran ataupun Mengkaji juga terus diteliti lagi. Diteliti Ini lagi. permasalahannya dibuat-buat atau emang benar-benar permasalahan? Iya. Karena ada suatu permasalahan yang emang dibuat-buat untuk mencairkan sesuatu yang emang kayak ada nih permasalahan yang emang benar-benar permasalahan. Tapi ada lagi satu permasalahan buat mengalihkan. mengalihkan ya. mengalihkan biar ini ya biar alih isu biar ini enggak terlalu fokus di apa tuh jadi biar si misalkan top apa ya isu dibimbing A, terus isu A muncullah isu B yang penghangat mungkin ya Nah, pengalihan itu. isu. Jadi nantinya teman-teman bakalan fokus ke isu B. Jadi jadi isu A harus tidak bisa, terbahas mungkin harus seperti bisa itu. diteliti mana yang benar-benar gitu mungkin. Oh iya, perihal penelitian, nah, perihal pengembangan tadi terkait pengembangan dari itu ya, dari mungkin kader ataupun dari anggota-anggota Ya. himpunan itu sendiri ya. Nah, saya pun rencana untuk di periode sekarang pengen ada kayak open house dulu Open house buat anggota baru. buat anggota baru. Jadi sebelum kita masuk oprek itu ada rangkaian open house dulu biar kita mengenalkan lebih jauh lagi. Karena yang saya rasa mungkin ini evaluasian dari sebelum-sebelumnya. Iya. Saya sama apa tuh namanya tuh sama kader bukan ya kader sama anggota baru itu nggak tahu sampai LDKM bahkan sampai mau dilantik pun saya masih Tahu nama mungkin ya. tahu nama tapi saya masih raba-raba gitu. Ini siapa? Iya. Masih kaku juga, masih Iya, kikuk juga. Nah, kenapa ada open house biar nggak terjadi kikuk gitu. Biar gak jadi kikuk, biar Biar jadi lebih akrab canggung, mungkin ya. mengakrabkan lagi. Iya. Dan si orang itu masuk himpunan itu udah tahu dia mau kemana. Kalau misalkan di IG doang di post, contoh misalkan departemen keagamaan non sosial di post tugas pokoknya apa, tujuannya apa, ininya apa. Nah, orang kan gak semuanya baca IG, gak semua baca caption sampai ada yang malas. Iya. Nah, kenapa ada open house itu bisa jadi kayak ngasih gambaran. Jadi orang itu gak pusing lagi untuk masuk ke departemen mana dia udah ada pegangan. Bener. Gitu. Jadi biar lebih, jadi nantinya ketika teman-teman masuk tidak terlalu kaku mungkin ya. Kalau misalkan udah ada penjelasan di awal mah, gitu ya Pak Kahim. Ya, itu Nah, sebagai agenda acara sih. Ya bagus sih. Tadi kan terkait penelitian dan pengembangan. Nah, terus
ada satu lagi ya kalau nggak salah tadi kan kemahasiswaan udah, Udah. pendidikan kebudayaan, terus keagamaan sosial, Ya. penelitian pengembangan, terus litbang juga. Kan Nah, itu tadi penelitian dan iya, pengembangan. maaf. Kenapa dibaca Aduh, litbang lagi? maaf, nggak apa-apa kok sih di aku. Ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya mungkin biasa maklum lah ya. Ada air, keruk-keruk ada air. Karena nggak fokus kan. Gak sih, biasa karena mungkin terlalu apa ya menghayati mungkin ya apa yang disampaikan Pak Kahim, jadi saking saya juga memikirkan oh iya jadi kayak apa tadi yang udah kebahas teh. Ya. Biasa maaf di juga Sunda dikit lah ya. Gak apa-apa lah. Belajar kan namanya juga. Bener. Berproses. Nah, tadi udah ya beberapa yang ngebahas. Nah, terus ada juga Departemen Kominfo juga ya, kalau nggak salah. Kominfo, Nah, Kominfo itu biasanya Kominfo udah nggak asing ya, Pak. Ya, Tidak. Kominfo. Jadi tiap organisasi pasti ada Kominfo. Kalau nggak ada kan, ya pasti nggak akan terlalu tenar kalau tenar namanya. Penjelasannya seperti apa sih kalau Kominfo di Hammer sendiri? Gini, sekarang media itu udah ada di genggaman tangan orang. Dimana era-era kayak di era sekarang itu justru kita digilakan sama media. Gitu mungkin. Ini pendapat saya, opini saya. Sekarang itu apa sih yang disusahkan? Kita sekarang udah gampang, udah ada handphone. Kayak misal pengen makan mager keluar, ada GoFood, Bener. ada Shopee Food, gitu kan. Itu Iya. mesti gak di endorse ya. Ya, saya GrabFood. tetap dimasukin ini. Enggak, ini mah bukan endorse ya, contoh. Ini mah contoh. Iya, maksudnya ada provider yang bisa mengantar makanan, Iya. gitu. Nah, itu tuh sangat berguna sekali, sangat membantu sekali terhadap himpunan ini. Kominfo kan informasinya juga, komunikasinya juga di Kominfo sangat sentral. Entah itu jejaring luar, entah itu jejaring dalam, itu berasal dari Kominfo harus benar-benar up to date banget gitu. Saya tanpa Kominfo saya bakal kelalapan terhadap informasi-informasi yang terjadi. Kita harus juga bisa memanfaatkan media-media yang ada. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube juga nanti kan buat ini YouTube jangan lupa Iya. di-subscribe. YouTube pokoknya the first time Hammer bikin YouTube Iya, ya, ada Pak. YouTube, terus ada TikTok juga, TikTok ada Facebook. Enggak mantap. kan itu maksud tuh Oh. kayak buat Contoh-contoh kita, mungkin ya buat up to the date. Iya, karena itu tuh semua media itu bisa gampang sekali untuk menggali informasi-informasi yang ramai. Makanya diharapkan Kominfo itu bisa sekreatif mungkin. Iya. Apalagi kan sekarang lagi tren jedag-jedug. JJ. Tinggal Capcut, kalau nggak salah. foto CapCut. CapCut itu kan aplikasi haram, tinggal template udah jadi jedag-jedug. Itu. Makanya harus bisa bersaing, benar-benar bersaing, harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif lagi dan diharapkan bisa bersaing sama yang lain. Maksudnya bersaing itu biar menarik kalau dalam hal perdagangan itu biar menarik pelanggan dari kemasan. Iya. Nah, jadi dari Kominfo itu harus bisa lebih kreatif lagi dari misal dari flyer, dari poster, dari kayak video teaser, itu harus bisa kan, harus dari Kominfo itu harus bisa lebih kreatif lagi. Harus lebih itu Nah, tugas pokok dari Kominfo kan mencari informasi keluar dan juga hubungan-hubungan dengan luar harus tetap adem gitu kan, itu dari Kominfo. Iya. Contoh kayak sama UNSI, Uniga, kayak yang dekat-dekatnya Uncip gitu mungkin. Iya. Jadi Kominfo komunikasinya mungkin perihal komunikasi baik itu di Hammer mungkin ya maupun sama keluar juga. Ya. Kalau misalkan Kominfo komunikasi informasinya maksudnya perihal kayak acara-acara mungkin dibikin video ataupun pamflet-pamflet buat biar lebih menarik gitu ya. Ya berarti Kominfo itu emang cukup berpengaruh juga sih bagi eksistensi mungkinnya bisa dikatakan, karena maksud eksistensi di sini itu kalau semisalkan nggak ada Kominfo ya mungkin Hammer sendiri pun tidak akan terlalu dikenal gitu sama orang luar gitu, paling Karena yang dikenal ya itu Unper. hal yang paling sentral Kominfo. Makanya kalau Kominfo udah nggak bisa kreatif, pasti Hammer itu nggak bisa eksis lagi di dalam media sosialnya gitu. Pasti susah kayak orang lain untuk mencari informasi tentang Hammer. Kan kalau misalkan IG-nya udah gak aktif nih,
kita cari informasi tentang himpunan kemana gitu. Iya. Saya kan apalagi temen-temen zaman sekarang itu pasti fokusnya itu kan sama handphone. Dikit-dikit pegang handphone, dikit-dikit handphone. Ya otomatis ketika emang temen-temen dari Kominfonya kreatif mungkin ya. Nah, jadi bisa dilihat info-info itu di kayak di IG kayak gitu. Ini ya. juga saya baru tahu beberapa hari ke belakang sih gitu. Kenapa Kominfo sangat sentral? Ini ya, himpunan itu termasuk kayak akreditasi kuliah, akreditasi kampus. Akreditasi kampus. Bisa meningkatkan kampus juga dengan beberapa kegiatan. Ya. Nih, mungkin ini bukan ngasih tahu, saya belum tahu-tahu amat sih, cuman ngasih Ada info mungkin ya, ngasih info dikit lah. Kan banyak orang tuh, kenapa nih himpunan mah selalu banyaknya itu tentang proker Ya. gitu kan ada organisatoris, ada aktivis, itu sesuatu hal yang gak bisa disatuin, pasti beda gitu kan. Ada Iya. organisator, ada aktivisnya juga gitu. Nah, himpunan itu buat meningkatkan akreditasi kampus juga. Kenapa harus banyak kegiatan? Itu bisa membantu akreditasi kampus. Kalau himpunan udah redup ataupun enggak ada suatu kegiatan, akreditasi dari prodi itu bisa menurun. Jadi Dan itu juga imbasnya kita kesulitan untuk kayak kerja nanti karena akreditasi. Akreditasi itu sangat dipermasalahkan untuk nanti ke dunia kerja gitu. Mungkin itu setahu saya, kalau emang itu yang dikeluarkan saya salah, mungkin bisa dibenerin gitu. Tapi emang bener sih, soalnya Dikasih tahu yang sempat ngedenger juga ya, khususnya di Unper gitu, perihal kegiatan-kegiatan apalagi yang cakupannya nasional ataupun wilayah, emang biasanya kayak bakalan berpengaruh juga sama akreditasi. Iya, gitu pengaruh ya. banget gitu. Jadi lumayan juga kalau misalkan sekarang nih di Hammer banyak acara apalagi yang cakupannya mungkin nasional, pasti akan meningkatkan akreditasi dari prodi sendiri mungkin ya. Iyalah. Itu juga meningkatkan nama manajemen tersendiri. Mana Iya. juga kampus Universitas Perjuangan kan kampus baru. Kita emang genjar-genjarnya untuk menaikkan akreditasi dulu gitu. Iya, karena kalau semisalkan kampus kita, karena kampus kita baru, otomatis targetan kita itu pasti akreditasi. Iya. Karena kalau semisalkan akreditasinya masih tetap atau stuck di itu aja, ya mungkin dari teman-teman mahasiswa yang mau ke mahasiswa itu bakalan berpikir akreditasinya masih kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari program studi ataupun univnya udah akreditasinya bagus, pasti mudah juga ya buat Iya. ngedapetin mahasiswa atau Mudah diakses juga. mudah diakses kayak gitu mungkin ya. Itu mungkin. Nah, tadi kan Kominfo udah. kalau nggak salah udah beres deh. Udah KWU. pakai, oh iya, aduh, maaf karena, aduh, tadi yang dikatakan Bang Yunus saya kurang fokus nih. Maaf ya, Kru, biasa, air. aduh. Tolong, aqua. Kru, ada kru, aqua. Enggak. Ya, satu lagi ya, KWU itu kalau nggak salah kewirausahaan ya Pak Kahim. Nah, kewirausahaan sangat apa ya? Sangat nyambung, kalau nyambung mah dengan prodi kita, manajemen bisnis, kewirausahaan bisnis. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kewirausahaan di dalam Hammer sendiri? Kewirausahaan itu kayak dana usaha gitu kan. Ya. Ya, untuk danus kayak kewirausahaan itu emang harus bisa benar-benar memikirkan gimana caranya mendapatkan nirlaba atau kayak apa tuh? Keuntungan mungkin ya, keuntungan buat himpunan Pendapatan, sendiri, pendapatan karena itu membantu buat kita ke depannya kayak untuk kegiatan-kegiatan. Nah, itu kan labanya enggak masuk ke pribadi, masuknya ke dana himpunan. Dana himpunan khas mungkin ya. Ya, jadi harus bisa benar-benar yang rame ini apa nih? T-shirt kah atau katalognya itu apa tuh yang rame gitu. Harus bisa melek terhadap dunia bisnis. Juga harus bisa membikin sesuatu yang bisa menarik bagi pelanggan. Karena gitu juga belajar dari pemasaran, juga harus bisa belajar. Kan itu kan bentuk implementasi dari pemasaran. Kita harus tahu segmentasinya apa, targetingnya apa, positioningnya gimana gitu kan. Iya. Itu harus tahu. Itu kan kita juga sambil belajar, kita bisa menerapkan itu untuk nantinya ke depannya. Kita bisa bikin bisnis plan dulu. Di KWU itu harusnya punya bisnis plan.
untuk satu periode itu harus ada bisnis plan. Apa nih yang harus dijalanin untuk di KWU? Seharusnya itu harus bisa gitu. Oh, iya, iya. Ada bisnis kanvas juga kan, apa itu? Yang bisnis kanvas. Jadi maksudnya bisnis kanvas itu, aduh lupa lagi namanya, itu kayak pokoknya kanvas gitu. Jadi yang terstruktur. Oh iya, jadi kayak Heeh. misalkan mungkin targetan mungkin ya. Iya, Apa ya? gitu Kayak mungkin ya. gitu ya, ya. Iya. Hanya beda, ada bisnis plan, ada bisnis kanvas. Oh iya. Heeh. Nah, karena mungkin kita kan istilahnya manajemen gitu. Terus ada departemen KWU juga. Nah, mungkin kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat dari mata kuliah mungkinnya di prodi manajemen, kita terapkan di himpunan dengan misalkan kita bikin bisnis ya di himpunan, karena itu juga kan buat kas, buat keberlangsungan kas, buat nantinya tiap acara itu nggak bisa didanai sama kas, karena setahu saya pun biaya ataupun dana dari kegiatan itu kan bukan sedikit gitu, pasti banyak kegiatan ya, pasti banyak biaya juga mungkinnya gitu. Nah, mungkin saya menaruh harapan buat, kan karena saya itu sekarang udah mau ke akhir Akhir periode, periode. udah setengah periode lah, setengah Iya. periode berjalan. Karena kalau gak salah bulan Juli SK Prokeran itu, dan SK himpunan itu sampai bulan September. Iya, Kalau gak salah kepengurusan itu. Nah, saya menaruh harapan itu ke periode selanjutnya harus bisa bikin konsepan startup buat KWU-nya. Jadi yang emang benar-benar menjanjikan, benar-benar bisa mengangkat gimana caranya sih mencari keuntungan gitu. Tapi Iya. tanpa merugikan ya tentunya. Iya tentunya, Jadi karena bisnis benar-benar sehat gitu ya. benar-benar usaha, karena yang namanya kewirausahaan itu udah benar-benar namanya usaha. Meski dari kita namanya himpunan, kita harus punya usaha sendiri gitu. Iya, tidak hanya terpaku pada satu sumber dana gitu ya. Jadi saya harapkan itu untuk kedepannya itu jangan hanya riset saja, jangan hanya ini saja, karena udah ada di IG juga bisa kan untuk kayak toko-toko Paid promote gitu ya. bukan paid promote. Apa tuh? Di IG kita kan maksudnya itu media untuk media dagangnya. Buat dagang gitu ya. Digital Jadi, marketing. Di Iya, IG iya, iya. bisa, di Shopee bisa, Tokopedia, Tokopedia, bisa. Lazada. Banyak kan media online. Bukan Buat bukan, jalan soalnya enggak di bukan apa ya? Bukan Nggak- endorse ya, kita nggak di endorse gitu. Ini mah contoh gitu, bisa buat temen-temen nanti ke depannya mungkinnya bisa ngadain kayak bisnis yang Iya. nantinya bisa di online kan, atau di bisnis digital marketing kayak Iya. gitu, jadi pemasarannya. Nah, itu juga saya menaruh harapan banyak gitu untuk ke periode depannya. Ya, mau dikabulin ya alhamdulillah, syukur. Mungkin kalau enggak juga misalkan periode depan mempunyai prinsip sendiri ya gak apa-apa, silahkan jalanin. Yang penting tujuannya benar-benar pasti sama kok, membawa nama himpunan lebih baik lagi gitu. Iya, karena kita hanya memberi masukan perihal mereka mau menerima atau menanggapi ataupun menangkapnya ya kayak gitu, itu mah kan terserah kembali lagi kepada mereka kayak gitu ya mungkin gitu. Pak Kaib. Nah, tadi kan udah kebahas ya kalau nggak salah dari semua departemen Ya, gitu ya. udah. Udah ya. Nah, karena saya suka lupa gitu, karena ya tadi saking Kayaknya- asik gitu ngobrol, jadi kayak Ibu MC nggak fokus kalau nggak ada ya. nggak, karena kan saking terlalu asik gitu ya Pak Kahim, jadi kayak udah tadi saya ngobrol apa ya gitu, jadi asik Enjoyin aja. berjalan gitu, enjoy gitu, karena saya juga biasanya suka fokus, gak tahu ini teh karena mungkin pematerinya luar biasa dari Kahim sendiri, jadi kayak aduh ini tuh Saya kesal nggak ada ngomong. apa-apa. Luar biasa apa? Ya enggak kan, setidaknya gitu sebagai Kahim gitu pastilah gitu ada sisi spesial gitu dari orang-orang yang hanya sebagai anggota gitu Pak Kahim. Sebenarnya pembahasan buat mungkin isi dari Hammer itu udah mungkin Pak Kahim udah kebahas lah. Apa ya? Apa tuh Gambaran besar. Wah, ya itu gambaran besarnya itu kan udah tersampaikan secara jelas gitu. Nah, teman-teman pun ketika emang ingin lebih tahu ya tahu ya boleh gitu, bisa cari informasi lewat apapun, karena tadi udah di-spill dikit-dikit lah. Terus apa yang tadi Pak Kahim katakan di awal, biar teman-teman penasaran ya, kami tidak akan atau Pak Kahim tidak menyebutkan secara rinci gitu perihal prokeran ataupun yang lain sebagainya, tapi barusan apa yang menurut saya gitu ya,
apa yang Pak Kahim sampaikan itu sudah cukup mewakili semua, sudah pokoknya sudah jelas gitu, detail lah ya tugas dari ini, terus harus seperti apa sih di misalkan di KWU harus seperti apa, tugasnya seperti apa, itu sudah terinci sekali, tinggal gimana teman-teman lebih ke menggali lagi, lebih dalam lagi perihal prokerannya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin karena perihal itu udah kebahas mungkin ya Pak Kahim. Terus mau bahas apa lagi sekarang? Aduh, karena apa ya? Karena saya ini sedikit kurang fokus. Bisa maklum. Enggak apa-apa, enggak usah. Atau Mas ada yang mau atau apa ya, mau dibahas lagi nggak Pak Kahim? Saya bingung gitu. Enggak, maksudnya barangkali mau menyampaikan sesuatu gitu, karena perihal pembahasan sih kalau menurut saya udah cukup gitu yang saya tanyakan. Paling mungkin yang bolehlah satu pertanyaan lagi dari saya gitu ya. Perihal kita kan udah mau akhir periode nih, akhir periode. Nah, akhir periode biasanya suka ada atau merekrut anggota baru gitu ya. Nah, menurut Pak Kahim gitu, kira-kira kalau tahun kemarin itu LDKM ya namanya, LDKM untuk tahun sekarang itu seperti apa sih? Boleh dong spill dikit lah. Pokoknya untuk nama yang sekarang bukan LDKM. Oh, bukan LDKM. Bukan. Short Training Leadership. Aduh. Saya tidak akan mengulang ya, karena kenapa Short Training Leadership? Biar agak elegan aja. Kita dari manajemen harus bisa lebih elegan. Nah, itu karena kita kan bisnis, jadi harus campuran gaya, mencampuran kalau kata bukan gaya juga sih. Iya, maksudnya bahasa. Biar lebih greget juga. Iya, karena kan bosen gitu dengan bahasa Inggris LDKM. Kita berubahlah sama Inggris kali-kali gitu. Meskipun Ya, gitu. kita di Sundanis, tapi harus ada ke Inggris-Inggrisan lah ya gitu Pak Kahim. Harus ada lah. Bukan ke Inggris-Inggrisan. Coba agak lebih enak namanya itu Short Zaman now Training mungkin ya. Leadership. Zaman now lah. Nah, gitu. zaman now. Short training leadership. Maaf. Short Training Leadership. Training leadership. Nah, sedikit Latihan dasar balelo gitu ya kalau Sundanya. Itu, tapi kegiatannya kira-kira sama nggak sih Ya, kayak nanti tahun kemarin? lihat aja weh. Oh, lihat aja. Jangan terlalu kepo lah. Jadi saya cuma spill namanya aja kan. Siap lah ya. Pokoknya intinya teman-teman yang mau bergabung ataupun yang emang penasaran dengan Hammer, yang mau bergabung sama Hammer, yang penasaran juga sama Hammer, bolehlah ya ditunggu nanti kita Tetap ikut alur pengkaderannya aja. Nah, itu tetap ikut alur pengkaderan, terus nantikanlah ya. Pasti perihal info itu akan kami sampaikan juga ya di IG Instagram Ya, Hammer. pasti. Boleh di-follow nih teman-teman Instagramnya Hammer. Silahkan. Namanya itu hammer.unper. Jadi follow gitu ya. Cari di IG gampang hammer.unper. IG Nova_jam. Nah, boleh IG saya juga nanti di sini ya di bawah ada SHLLAPRNI. Pokoknya itulah ya. Itu sih lebih ke arah ribet. Ya, saya ribet gitu tapi biar kalau cewek mah biar estetik gitu ya. Estetik parah sih. Nah, enggak sih. Tapi perihal LDKM tadi, jadi teman-teman yang memang penasaran, yang memang ingin masuk gitu bergabung ke Hammer, ayolah tunggu informasi dari kami. Pokoknya jangan bosan untuk menunggu mungkin ya Pak Kahim, karena Ya, betul. pasti bakalan ada yang nanya nih, katanya kapan dong LDKM, kapan dong ada oprek gitu. Ya. Ikuti aja, nanti ada informasi lebih lanjut juga. Nah, itu jadi teman-teman sabar ketika nanti udah mau pelaksanaannya ataupun sebelumnya pasti kami infokan juga, karena kami juga butuh gitu ya kader penerus, anggota-anggota penerus gitu, karena kalau misalkan mengandalkan kita nggak selamanya bakalan stay di Hammer gitu ya. Kita juga butuh regenerasi lah. Iya, butuh regenerasi. Jadi teman-teman gak usah khawatir perihal LDKM. Kita coming soon mungkin ya, bisa dikatakan coming soon. Bakalan segera lah teman-teman. Kalem gitu kalau bahasa Sundanya. Selalu gitu bahasa gaul nama. Berarti tadi kan udah lah ya perihal LDKM. Mungkin itu sih karena teman-teman banyak lah yang bertanya, baik itu di IG mungkin ataupun di WA kayak gitu. Ataupun ketemu langsung misalkan sama saya, kapan ini LDKM bla bla bla. Nah, saya suka jawab coming soon gitu. Jadi takutnya teman-teman masih ada yang nggak percaya,
dengan perkataan saya ataupun perkataan teman-temannya boleh nih, dari Kahimnya sendiri pun udah bilang katanya coming soon ya Pak Kahim. Ya. Pokoknya Pasti stay ada. tune gitu ya. Iya. Stay tune. Oke. Karena saya udah haus, bukan haus ya, udah dikit Boleh. capek gitu. Ayo, Enggak, eh enggak, karena saya udah ngerasa seret juga nih. Terus Jadi gimana? kayak pembahasan kita pun udah selesai mungkinnya Pak Kahim. Nah, mungkin dari saya selaku podcaster ataupun moderator lah, itulah ya namanya, perihal pembahasan kali ini terkait Hammer gitu, khususnya karena dari awal tadi perihal mungkin pengalaman Pak Kahim sampai dari tiap departemennya dibahas pun sudah terkupas mungkinnya, meskipun tidak dengan sangat tuntas, tidak terlalu apa ya dalam banget, tapi udah lah ya, udah kebahas mungkin ke spill aman gitu, satu persatu udah dibahas, udah dijelaskan juga sama Pak Kahim, udah selesai juga gitu. Terus apa yang teman-teman butuhkan terkait informasi, baik itu departemen ataupun sampai barusan informasi perihal LDKM sudah kami informasikan atau sudah dijawab juga sama Pak Kahim gitu ya. Jadi saya rasa cukup mungkin ya Pak Kahim perihal Hammer, komunikasi with Hammer kali ini. Nah, boleh lah ya lain waktu kita bisa ketemu lagi, Ya, baik itu. tapi boleh saya ngasih pesan dulu gak? Oh boleh dong, karena barusan saya belum penutupan, ini baru apa ya, baru spill dikit lah mau mengakhiri. Oh ya, boleh. Silakan untuk teman-teman, kan tadi banyak yang nanyain LDKM. Iya. Nah, silakan teman-teman untuk ngikuti alur pengkaderan, dan jangan lupa kita pasti mendapatkan benefit yang lebih kalau kita menyadari itu semua prosesnya gimana. Dan kalau ada yang bukan gak bisa, semua orang bisa public speaking, tapi ada yang keinginan atau ada yang emang udah nyerah di jalannya aja. Nah, kalau pengen bisa public speaking, tentunya teman-teman silakan manfaatin fasilitas yang ada. Kalau pengen mencari sesuatu yang lebih, silakan gunain fasilitas yang ada. Silakan gunain yang ada di kampus itu apa aja, silakan digunain. Jangan sampai teman-teman pikiran cerdas itu berdiam di diri yang malas gitu. Jadi silakan teman-teman bersemangat, jangan putus harapan. Semua itu harus ada prosesnya, dan prosesnya harus disadari juga. Itu mungkin. Oke. Benar sekali, itu sedikit nasihat mungkin ya, nggak sedikit penutup mungkinnya dari Pak Kahim. Mohon maaf juga kalau ada salah kata yang kurang enak. Tolong dimaafkan. Yang kurang enak itu sepertinya saya, karena dari tadi saya pun kayak apa ya, kalau Sundanya ngulang mungkin ya, ngulang. Kurang fokus, maklum ya Pak Kahim, mohon maaf. Panitia, ayo. Mohon maaf ya Pak Kahim, karena saya selaku podcaster gitu ya ataupun moderator kurang maksimal, karena biasalah ya, karena apa yang saya katakan juga di awal, saya terlalu apa ya, terlalu antusias gitu, terus di hadapan saya pun ya pematerinya dari Kahim gitu, jadi kayak aduh deg-degan mungkin ya, karena pertama kali menghadapi ya, kalau ngobrol biasa bukan kan pemateri gitu ya. sih. Ya narasumber lah ya. Nah, narasumber. Biasanya kan kalau ngobrol di luar kita biasa lah gitu. Sekarang kan dikit formal lah ya, sedikit formalnya kayak aduh gitu lah ya. Biasa kepikiran gitu. Tapi gak apa lah ya, namanya juga kita masih proses belajar kayak gitu. Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, karena kita udah selesai nih pembahasannya teman-teman. Nah, lain waktu kita bisa lah ya ngobrol-ngobrol asik kayak gini, boleh. komunikasi with Hammer di lain kesempatan, karena bukan saya tidak apa ya, kalau Sundanya sono mungkin tidak ingin berlama-lama berbincang, tapi karena kita juga waktu mungkinnya durasi juga yang memang terbatas mungkin, terus ditambah biar teman-teman juga penasaran lah, jangan sampai dikupas tuntas sekarang. Nanti dikit-dikit di spill. Ini boleh ya, nanti next episode kita bakalan, jadi teman-teman gak usah khawatir, kita ada next episode. Nah, buat next episode, karena sekarang Pak Kahim nih sudah beres, next episode kalian tinggal kalian stay tune aja di YouTube, terus boleh lihat info-info juga di Instagram perihal nanti
podcast ataupun komunikasi with Hammer akan dengan siapa, apa yang akan kita bahas di next podcast. Teman-teman pokoknya stay terus karena kita bakalan selalu hadir dengan memberikan nuansa ataupun materi ataupun bahasan-bahasan baru lah ya kayak gitu. Jadi kalau sekarang Pak Kahim, nah mungkin selanjutnya kita ada yang lebih wow, mungkin ya bisa dari mana ya kira-kira, pokoknya ada aja deh pokoknya. bisa dibicarakan lah ya. Pokoknya sekarang saya ucapkan terima kasih banyak banget untuk terima kasih juga narasumber yang sangat luar biasa gitu. Mohon maaf juga dari saya selaku podcaster sekali lagi apabila ada kesalahan kata karena saya juga masih belajar gitu ya Pak Kahim perihal kekurangannya itu real dari saya sendiri atau itu kelebihannya mungkin yang diberikan sama Sang Pencipta. Jadi intinya sekali lagi mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berbincang lagi lah ya di next episode. Pokoknya, aman. Kalau misalkan ada undangan lagi, gaskan mungkin ya Pak Kahim. Pastilah. Karena kalau saya berbicara itu saya ada kebahagiaan tersendiri bagi saya, makanya saya gas terus. Benar ya. Pokoknya gas terus lah ya. Sama terima kasih Bu Sela. Siap. Terima kasih juga. Aduh, hari ini saya yang berterima kasih nih. Terima kasih. Ulang lagi. Terima kasih Bapak narasumber. Gak apa-apa, saya juga. Terima kasih Pak Kahim karena udah mengundang saya. Ya, kan apa yang saya katakan orang istimewa itu pasti diundang. Kalam pokoknya ya. Oke, jadi teman-teman udah lah ya biar nggak banyak ngomong karena saya juga dari tadi udah agak seret gitu ya. Jadi udah mungkin ya sekian perbincangan kita kali ini dengan narasumber yang luar biasa dari Kahim kita. Oke, pokoknya stay tune terus di YouTube kita, di IG kita juga. Nantikan next episode next episode. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Pasti bakalan ada keseruan-keseruan lagi di next episode. Pokoknya see you di part ataupun next episode. Bye bye. Terima kasih.